Segitu aja dari yang empiricism. Kalau empiricism ini sebenarnya karena nama-nama tokohnya agak mirip, jadi kalian harus pastiin supaya jangan sampai ketukar-tukar pemikirannya. Jadi selanjutnya kita akan bahas mengenai sensationalism atau lebih tepatnya French sensationalism. Sebelum masuk ke tokoh-tokohnya, kita harus memahami dulu nih bahwa tujuan sensationalism adalah untuk menjelaskan mind sebagaimana Newton menjelaskan dunia. Gimana caranya? Yaitu dengan cara menekankan sifat mekanistik dari mind. Nah, sensationalism ini berusaha untuk menelaah aktivitas mental sampai ke elemen dasarnya. Kemudian mereka juga ingin mengurangi penggunaan spekulasi metafisika. Metafisika itu seperti misalnya prinsip, hukum, esensi gitu. Pokoknya hal-hal yang mekanistik aja mereka maunya. Tokoh pertama dari sensationalism ada Pierre Gassendi. Si Gassendi ini juga seorang monis. Nah, kalau kalian masih ingat, monis itu adalah mereka-mereka yang percaya bahwa tidak ada bentuk mind lain selain yang material. Seperti itu. Nah, menurut si Gassendi, hal yang fisik adalah hal yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi hal fisik lainnya. Jadi dia emang berpusat banget ya sama hal yang fisik. Lalu si Gassendi mengatakan bahwa semua hal yang bergerak itu ada. Jadi kalau kalian ingat lagi nih ke Descartes lagi, dia kan bilang kalau I think therefore I am gitu. Nah si Gassendi tuh mengkritik gitu, kenapa si Descartes gak bilang aja I move therefore I am. Karena kan kalau kita bergerak ya berarti kita mengambil ruang dan waktu dong di dalam alam semesta ini gitu. Akhirnya dia membuat konklusi bahwa semua hal yang bergerak itu ada. Kemudian dia juga menambahkan bahwa manusia itu hanyalah materi, maka dapat dipelajari dan dipahami sama seperti semua hal dalam alam semesta, karena emang menurut dia semua hal itu sifatnya material. Yang kedua ada Julien de la Mettrie yang bilang kalau semua hal itu ada dan hanya terdiri dari matter atau material tadi sama, yaitu material tuh maksudnya mengambil tempat dan waktu gitu ya dalam alam semesta gitu, sifatnya fisik. Dan itu disebut sebagai pemikiran dia yang namanya man a machine. Nah, Mettrie juga seorang monis. Kemudian menurut Mettrie, yang membedakan manusia dengan hewan adalah 3 hal, yaitu ukuran otak, kompleksitas otak, dan juga edukasi. Maka manusia bisa lebih intelijen karena pertama otak kita lebih kompleks dan juga lebih berpendidikan. Yang terakhir dari sensationalism ada Etienne Bonnot de Condillac. Nah, dia ini bilang kalau kekuatan mental berasal dari kemampuan untuk merasakan, mengingat, dan mengalami pleasure dan pain. Kemudian dia juga menambahkan bahwa semua keinginan didasari oleh pengalaman pleasure dan pain. Jadi kalau emang kita udah mengalami pleasure, kita udah mengalami pain, kita kan tahu nih yang mana yang kita suka, yang mana yang bikin kita merasa senang, yang mana yang bikin kita merasa tidak menyenangkan. Itu akhirnya menjadi dasar keinginan kita. Lalu dia menambahkan bahwa kekuatan mind berkembang sebagai sebuah konsekuensi natural dari sensasi yang kita alami. Oke, terakhir nih ada positivism. Positivism ini memandang sains sebagai satu-satunya cara untuk mendapat pengetahuan yang valid. Nah, kita akan mendalami lagi positivism dengan seorang tokoh yang mungkin udah cukup terkenal ya, yaitu Auguste Comte. Nah, mungkin kalian yang udah belajar sosiologi sudah mengenal si Auguste Comte ini. Nah, si Comte ini mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat kita pastikan adalah hal yang dapat diobservasi secara publik. Sisanya nggak bisa kita pastikan. Lalu dia juga mengemukakan 3 stage atau 3 level perkembangan. Yang pertama ada theological, di mana segala macam penjelasan didasari oleh tahayul dan hal mistis. Lalu tahap metafisika,
yaitu penjelasan yang berdasarkan esensi, prinsip, dan juga hukum. Lalu yang paling atas menurut dia ada scientific, yaitu yang lebih mengutamakan deskripsi dibanding penjelasan. Nah, si Comte ini akhirnya menggunakan istilah sosiologi sebagai studi yang melihat perbedaan masyarakat dilihat dari stage yang mana nih antara ketiga ini. Terakhir, si Comte mengatakan bahwa psikologi merupakan omong kosong metafisika. Karena jika kita ingin mempelajari psikologi, ya lebih baik dipecah aja menjadi fisiologi sama sosiologi. Gitu kata dia. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah mau menonton. Semoga kalian bisa mendapat pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai materi ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari aku di video ini. Untuk kedepannya kalian jangan lupa buat nge-review ulang materi-materinya. Terima kasih.